Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengenai masalah-masalah atau kendala-kendala dalam masalah KYC atau KYC ya rekan-rekan. Nah, di sini dikutip secara langsung oleh Pak News Media yang memberitakan informasi tentang masalah KYC ya. Jika Anda mengalami masalah, harap laporkan bug atau masalah di bawah ya. Untuk semua bug aplikasi Pi kecuali bug atau masalah KYC yang digunakan, dan di sini ada linknya ya rekan-rekan. Kemudian di sini untuk rekan-rekan yang memiliki kendala atau masalah seperti saya ya dalam hal KYC, nanti rekan-rekan juga bisa klik yang ada di bagian di sini ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga ada laporan untuk scam ya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk membuka link yang satu ini ya rekan-rekan. Nah, padahal di sini saya juga ada kendala ya rekan-rekan, dan nanti akan saya praktekkan ya. Kemudian di sini ada keterangan ya, klik pada kategori di bawah ini untuk mengirimkan email kepada kami ya, apakah ini ada laporan bug. Dan di sini tolong beritahu secara rinci ya masalah yang Anda temui dalam aplikasi. Misalnya tombol mana di halaman mana yang Anda klik yang menyebabkan masalah ya rekan-rekan. Nah, di sini adalah upaya core team untuk memberikan semacam feedback ya tentang bug-bug yang ada ya rekan-rekan dalam aplikasinya ya. Kemudian di sini untuk masalah bug dalam KYC ya rekan-rekan. Nah, di sini harap gunakan formulir KYC kami ya. Jadi di sini ada dua laporan ya rekan-rekan, khusus untuk masalah KYC. Nanti ada link yang tersendiri ya untuk melaporkan bug yang ada. Jadi khusus yang ada di sini adalah untuk laporan bug yang ada di aplikasi daripada Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan ketika menemukan suatu bug atau masalah terkait dengan bug KYC atau masalah bug terjemahan dan lain-lain ya, nanti bisa saja untuk rekan-rekan laporkan di sini ya dengan tulis email rekan-rekan dan juga untuk username rekan-rekan semuanya ya. Kemudian di sini juga ada semacam nomor telepon, Facebook, email dan lain-lain ya untuk metode verifikasinya ya. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa melaporkan bug apa yang sedang terjadi dalam aplikasi rekan-rekan semuanya ya. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan foto screenshot rekan-rekan semuanya ya untuk dikirimkan ke dalam aplikasi ini. Kemudian di sini kalau kita lihat atau kalau kita buka link yang satu ya yang berkaitan dengan bug atau masalah terkhusus dengan KYC, nanti kita bisa klik link yang ada di sini ya rekan-rekan. Nah, dan nanti link-link ini akan saya coba sertakan dalam kolom deskripsi ya agar rekan-rekan juga bisa mengeceknya. Kemudian di sini kalau kita lihat atau kalau kita terjemahkan ya rekan-rekan. Nah, di sini terjemahnya adalah klik pada kategori di bawah untuk mengirimkan email kepada kami ya. Kemudian di sini juga ada tentang masalah KYC. Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk lanjutkan lagi ya. Jika Anda ingin KYC, harap bersabar ya dan tunggu slot lainnya dibuka. Untuk alasan keamanan, jangan kirimi kami email dengan kartu identitas Anda ya. Ini sudah sangat dijelaskan ya rekan-rekan. Jadi untuk aplikasi yang resmi itu memang tidak serta-merta meminta alamat ID rekan-rekan dan tidak serta-merta meminta alamat password atau meminta password dan lain-lain ya yang terkait dengan identitas pribadi secara untuk keamanan ya rekan-rekan. Nah, dan di sini sebagai bentuk keamanan ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan menuliskan semacam kartu identitas rekan-rekan ya dan password atau prasasti apapun itu, dan tidak ada proses seleksi manual ya, dan tidak ada daftar tunggu. Dan formulir ini ditujukan untuk developer atau pionir yang menerima slot KYC ya dan mencoba melalui aplikasi di bawah ini ya rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini jika Anda memiliki masalah lain tentang KYC ya, Anda dapat menggunakan formulir ini ya rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa menuliskan email rekan-rekan, kemudian nama username rekan-rekan dalam aplikasi Pi Network ya. Kemudian tinggal dilengkapi saja ya. Kemudian nanti rekan-rekan pilih masalah apa yang rekan-rekan hadapi ya, atau rekan-rekan yang rekan-rekan miliki ya. Nanti bisa dipilih saja ya rekan-rekan sesuai dengan masalah atau kendala rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian di sini nanti juga sertakan untuk deskripsinya ya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga sertakan screenshot daripada kendala rekan-rekan. Dan di sini saya beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kendala dalam masalah KYC ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya mencoba membuka aplikasi Pi browser saya dan di dalam KYC Pi ya. Nah, di sini saya beberapa waktu yang lalu sudah mendapatkan undangan KYC dan sudah dinyatakan lulus di dalam aplikasi Pi browser ini ya rekan-rekan. Nah, di sini aplikasi KYC Anda telah selesai dan disetujui ya. Kalau kita lihat di sini dalam aplikasi Pi browser saya pribadi sudah lolos dan sudah disetujui. Tapi kendalanya adalah ketika saya membuka aplikasi Pi Network saya, di sini saya mengalami masalah ya rekan-rekan, atau mengalami masalah atau kendala ya ketika saya klik yang bagian profile di sini. Nah, di sini rekan-rekan, nah di sini ada kendala yaitu adalah untuk verifikasi identitas KYC saya ya. Di sini masih loading atau masih belum terchecklist warna hijau ya. Artinya di sini masih terjadi bug ya rekan-rekan dalam masalah KYC dalam aplikasi Pi Network itu sendiri.
Kemudian di sini kalau kita mencoba untuk melihat dalam informasi mainnetnya ya dan daftar periksa mainnet, di sini kalau kita lihat poin yang nomor 5 saya sudah mengirimkan identitas KYC dengan komplit. Kemudian di sini masih menunggu hasil ya atau review. Maka dari itu saya mencoba untuk melaporkan bug yang terjadi di sini ya rekan-rekan. Dan mungkin untuk rekan-rekan yang memiliki kendala atau masalah yang sama ya, nanti rekan-rekan juga bisa mencobanya saja ya, karena di sini saya sambil membuatkan kontennya ya rekan-rekan tentang masalah atau kendala yang sedang saya hadapi. Dan di sini saya akan mencoba untuk menuliskan seperti berikut ini ya rekan-rekan. Dan untuk rekan-rekan yang sebelumnya sudah pernah mengalami kendala, bisa dibantu ya bagaimana caranya dengan cara klik atau komen saja dalam kolom komentar ya rekan-rekan. Dan di sini saya akan mencoba dengan kata-kata seperti berikut ya. Halo admin, saya Pioneer Spy Network dengan username bla bla bla. Kemudian di sini sudah berapa hari atau sudah 3 hari mendapatkan KYC ya, dan sudah lolos atau berhasil dan dinyatakan lolos dalam aplikasi Pi Browser dengan warna hijau. Tapi masalahnya ketika saya masuk aplikasi Pi Network, bagian profil KYC masih loading dan masih review ya, dan mohon tindak lanjutnya. Nah, dan di sini saya terjemahkan dalam bahasa Inggris ya rekan-rekan, dan saya salin saja. Kemudian untuk yang ini ya rekan-rekan, masalah yang ada di sini saya screenshot ya sebagai bukti. Kemudian yang ada di dalam Pi Browser di sini juga harus di screenshot ya sebagai bentuk bukti. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk masuk ke dalam aplikasi untuk ini rekan-rekan, atau masuk dalam website portal dukungan Pi Network ini ya rekan-rekan. Nah, ini untuk masalah atau kendala saya ya, dan di sini saya coba untuk masukkan semuanya. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini nanti rekan-rekan juga bisa masukkan semacam email, username dan yang lain-lain ya. Dan untuk merek handphone rekan-rekan, nanti rekan-rekan juga bisa cek di bagian tentang ponsel ya, dan kita tinggal masukkan saja ya rekan-rekan. Ini sebagai bentuk informasi tambahan saja ya. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya rasa kendala saya adalah masalah pemuatan ya atau kesalahan. Kami sedang memproses data Anda ya, dan masalah saat saya mencoba meninjau ya rekan-rekan, mungkin saya coba untuk yang klik yang ada di sini ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal deskripsikan saja ya untuk masalah atau kendala kita pastikan di sini ya dengan bentuk bahasa Inggris ya rekan-rekan. Kemudian di sini langkah selanjutnya ya, kita masukkan ya rekan-rekan untuk foto atau screenshotan kita terkait dengan kendala-kendala kita tadi ya. Oke rekan, dan kurang lebih seperti ini ya, dan saya menyertakan 3 bukti screenshot terkait dengan kendala saya rekan-rekan. Kemudian di sini setelah itu saya mencoba untuk mengirimkannya ya. Nah, apa yang terjadi rekan-rekan, di sini sedang loading ya. Oke rekan, dan di sini akhirnya ada ucapan terima kasih ya, referensi Anda Pi Network ya, dan periksa untuk email kita ya untuk konfirmasi dan pembaharuan. Kemudian di sini juga ada kembali ke pusat bantuan ya rekan-rekan, artinya di sini saya sudah berhasil mengirimkannya ya. Oke rekan-rekan, dan di sini cepat sekali ya saya mendapatkan email dari Pi Network ya rekan-rekan. Nah, Pi Network support KYC question ya, dari di sini dalam bentuk bahasa Inggris ya rekan-rekan, dan sangat panjang sekali. Oke rekan-rekan, dan di sini kurang lebih terjemahnya seperti berikut ini ya. Karena volume tiket yang tinggi, kami akan memprioritaskan menanggapi proposal konstruktif dan masalah kritis yang tidak dapat ditangani oleh FAQ ya, atau pertanyaan yang sering diajukan. Wiki komunitas atau moderator pichat tim inti menyambut baik dengan pertanyaan dan umpan balik Anda yang berarti, dan bahkan jika Anda mungkin tidak menerima tanggapan, pesan Anda dipantau oleh anggota core team ya rekan-rekan. Dan di sini cukup mantap sekali untuk perkembangan daripada Pi Network atau untuk kinerja daripada Pi Network itu sendiri ya. Kemudian di sini juga ada keterangan, harap diingat bahwa ada berbagai tempat untuk mencari dukungan di jaringan Pi ya. Nah, di sini juga sedikit penjelasan ya rekan-rekan, dan jika kita memiliki banyak pertanyaan, nanti kita bisa klik link yang ada di sini ya untuk seputaran pertanyaan yang sering ditanyakan ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu ya konten dari saya tentang masalah atau kendala atau bug yang terjadi dalam masalah KYC atau bug dalam aplikasi ya rekan-rekan. Dan untuk rekan-rekan yang memiliki kendala sama dengan saya ya, dan ketika rekan-rekan sudah bisa mendapatkan solusinya ya, dan mohon dibantu dengan cara tulis saja komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya. Semoga jawaban teman-teman semuanya juga bisa membantu para pionir-pionir yang lainnya, terutama yang ada di Indonesia, agar segera lolos KYC ya rekan-rekan, dan agar segera dibuka fase berikutnya, yaitu fase open mainnet. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya ya. Oke rekan-rekan, dan jangan lupa garap project yang lainnya ya, dan di sini saya selalu sarankan untuk rekan-rekan, mumpung masih ada kesempatan airdrop ya, bagi-bagi token gratis yaitu token King. Ketika rekan-rekan mendaftar ya dan verifikasi email, rekan-rekan akan mendapatkan token King sebesar 10.000 ya.
Dan di sini ketika listing harganya akan ditaksir sekitar $1.000 ya, atau 100 dolar rekan-rekan, dan ini cukup lumayan. Dan di sini sedang mengalami atau sedang ada semacam private sale ya. Dan di sini dalam beberapa hari saja di sini private sale-nya itu sudah hampir habis ya rekan-rekan untuk putaran atau ronde yang pertama. Jadi di sini untuk putaran yang pertama itu untuk harganya sangat murah sekali ya, yaitu 0,001 dolar ya rekan-rekan, atau sekitar $10.000 ya untuk satu token kingnya ini ya. Artinya jika rekan-rekan memiliki dana nganggur atau uang dingin ya, jangan gunakan uang beras ya. Ya ketika rekan-rekan ingin bergabung dengan penjualan private sale yang ronde pertama ini ya rekan-rekan. Nah, ketika rekan-rekan misalnya deposit $10 di sini ya, rekan-rekan akan mendapatkan 100.000 token king ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Kalau $100 ya tinggal dikalikan saja ya, akan mendapatkan 1 juta token king. Yang mana di sini nanti akan ada semacam periode vesting selama 12 bulan ya. Dan akan dilepas sebesar 10% untuk token rekan-rekannya ya setiap bulannya. Nah, di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali rekan-rekan. Dan pada bulan Februari di sini akan ada semacam public sale ya, yang mana di situ kita bisa melakukan trading dan juga staking ya rekan-rekan, sebelum akhirnya nanti akan bisa listing dalam bursa ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini menariknya di sini untuk ronde pertama ya, untuk harga yang 0,001 di sini sudah hampir habis ya rekan-rekan. Kalau kita lihat di sini sudah ada 94% yang terjual. Kemudian nanti akan berpindah ke dalam ronde kedua ya, dan harganya akan naik ya 2 kali lipatnya, yaitu 0,002. Kemudian di sini juga akan terus naik ya rekan-rekan, ketika di sini sudah terjual habis, kemudian akan pindah ke ronde berikutnya ya, sampai nanti memasuki ronde yang kelima rekan-rekan. Kemudian nanti setelah memasuki ronde kelima ya, dan di sini diperkirakan untuk harganya itu listing di harga 0,1 US dollar ya. Ini sangat mantap dan sangat tinggi sekali ya rekan-rekan. Dan untuk rekan-rekan yang ingin menggarap ya, silahkan klik link yang ada dalam kolom deskripsi. Untuk rekan-rekan yang ingin berpartisipasi dalam event semacam ini ya, atau pre-sale, gunakan uang dingin ya rekan-rekan. Saran dari saya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang paling menariknya lagi untuk event airdropnya ya rekan-rekan. Di sini untuk event airdropnya ya. Nah, di sini sudah diikuti atau sudah ada yang mendaftar sebanyak 780.000 ya. Ketika nanti sudah mencapai 2 juta user, di sini akan stop ya rekan-rekan. Nah, karena di sini kalau kita lihat hanya ada sekitar 10 miliar saja ya untuk dijadikan airdrop atau sebagai token gratisan saja. Dan di sini mumpung masih ada waktu ya, silahkan dikerjakan atau daftar saja ya. Kemudian sebagai bentuk info-info tambahan lagi, di sini yang mendaftar dalam real time banyak sekali dari Bangladesh dan India ya. Untuk Indonesia sendiri sangat sedikit sekali yang berpartisipasi di sini rekan-rekan. Kalau kita lihat di sini bendera dari India semuanya ya. Masa orang Indonesia kalah dengan orang Berindavan ya rekan-rekan. Nah, untuk rekan-rekan yang belum bergabung mendaftar ya, silahkan daftar saja ya. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, dan ya, beberapa saat lagi mungkin akan saya buatkan konten tentang private sale ini ya rekan-rekan, bagaimana cara kita untuk membeli tokennya ya. Kurang lebih seperti itu, dan sekian, terima kasih.